apa yang kamu pahami tentang pemuridan? Mungkin kita bisa sering dengar ya kata ini, oh kita pemuridan itu berarti kita menjadi murid gitu ya. Saya mencoba mengartikannya secara sederhana. Menurut saya adalah pemuridan itu adalah kita yang sudah dimuridkan punya tanggung jawab untuk memuridkan. Kita yang sudah dimuridkan punya tanggung jawab untuk memuridkan. Dalam arti, teman-teman, yang saya ingin katakan adalah jadi pada waktu kita berkata, oh saya sudah menjadi murid Kristus, berarti saya punya tanggung jawab membawa banyak murid-murid lain kepada Kristus. Sehingga dikatakan dalam bagian firman Tuhan itu, sehingga banyak orang segala bangsa mereka dimuridkan menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, teman-teman sekalian, belajar dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, dikatakan bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya, terus naik ke surga, Tuhan kasih perintah nih, Tuhan kasih sebuah pesan, atau istilah yang sering kita pakai adalah amanat agung. Nah, tapi ini kita bukan karena Tuhan Yesus mati dan tidak bangkit lagi, tapi dikatakan justru pesan ini Tuhan Yesus berikan pada waktu dia sebelum naik ke surga gitu ya. Dia pengen mengajak engkau dan aku menjadi rekan kerjanya, sehingga bukan engkau dan aku saja yang menjadi murid, tapi banyak orang di sekitar kita bisa dimuridkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan inti dari amanat agung itu, pergilah. Dengan kata lain, kita nggak diminta untuk duduk di rumah. Kita nggak diminta ya hanya untuk ya udah kita diam-diam nungguin orang datang baru kita ngomong, kagak. Kita diminta untuk apa? Untuk pergi, untuk melangkah, untuk nggak duduk-duduk diam, untuk nggak bersantai-santai gitu ya. Terus apa lagi? Setelah kita pergi, jadikan murid gitu ya. Jadi sampai ke titik kita lihat ya, kalaupun kita sudah memberitakan Injil Tuhan mungkin ya, berarti kita juga punya tanggung jawab untuk apa? Untuk menjadikan dia sebagai murid Tuhan kan gitu ya. Untuk membimbing dia. Karena namanya murid kan perlu belajar tuh, sama kayak kita harus belajar terus nih dari sang guru kita melalui kebenaran firman Tuhan. Terus dikatakan baptislah, terus dikatakan lagi dalam ayat yang ke-20 tadi, jangan lupa agar mengajar banyak orang itu ya, namanya murid kan terus belajar. Berarti perlu dong ada yang mengajar. Bisa saja yang mengajar tuh banyak banget. Bagi saya termasuk engkau dan aku. Kita mengajarkan banyak orang untuk hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, oleh karena itu ya kita ngelihatnya adalah pada waktu engkau dan aku sudah menjadi murid, terus kita sekarang akan belajar bagaimana kita menghidupi panggilan kita itu. Bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai murid. Jadi panggilan murid itu nggak hanya didiamkan, tapi harus kita hidupi gitu ya. Ada beberapa hal teman-teman. Pertama adalah kalau kita ingin menghidupi panggilan kita sebagai murid, berarti kita harus memiliki hati yang rindu untuk memberitakan Injil keselamatan. Hati yang rindu memberitakan Injil keselamatan. Teman-teman, kenapa sih kita perlu gitu ya? Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Kenapa kita perlu menyampaikan kepada banyak orang tentang Kristus? Teman-teman, dikatakan dalam Kejadian sampai Wahyu, kalau saya mencoba untuk mengambil satu benang merahnya gitu ya, Tuhan menciptakan manusia, itu pertama. Tuhan ciptakan manusia, dikatakan wah begitu harmonis, begitu indahnya relasi kita dengan Tuhan kita, dengan semua ciptaan lain kan demikian. Tapi kemudian Tuhan bilang, buah ini jangan dimakan, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi namanya manusia itu mungkin karena digoda sama si iblis, dibilang apa? Kalau kamu makan, kamu jadi sama seperti Tuhan. Akhirnya dia berpikir, jadi sama nih gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya, dosa keinginan tidak bisa pengen jadi Tuhan itu adalah hal yang sebenarnya sangat menghancurkan kita. Karena biar bagaimanapun sampai apapun yang terjadi, kita tetap ciptaan, dia tetap sang pencipta kan kayak gitu. Akhirnya makan tuh. Akhirnya ketika makan, sama kayak Tuhan bilang, kalau kamu makan buah itu kamu jadi mati. Betul, mati. Kenapa mereka mati? Itu ya. Mereka pada waktu makan mereka berada dalam maut. Pada waktu mereka makan mereka berarti berada di bawah murka Allah. Pada waktu mereka makan mereka mati secara rohani, mereka terpisah dari Allah. Nah, teman-teman bisa kebayang bagaimana manusia ciptaan hidup tanpa sang pencipta? Nggak bisa, gitu ya. Makanya kalau kita ngelihat kenapa sih muncul agama-agama ada banyak di dunia ini? Menurut saya, dulu kayaknya di Indonesia orang juga nggak ada agama tuh ya awal-awal ya, bener nggak? Orang lihat pohon, nyembah pohon, orang lihat gunung, nyembah gunung. Tapi kenapa ya manusia bisa punya kebutuhan itu? Karena apa? Di dalam diri manusia, sebelum berjumpa dengan sang pencipta itu, maka akan ada kekosongan. Nah, makanya dikatakan di sini bahwa pada waktu manusia
jatuh dalam dosa, manusia terputus, manusia terpisah, manusia itu sudah mati. Maka manusia itu nggak bisa lagi hidup yang dalam arti mungkin kalau cuma hidup sekedar jalani hari demi hari kayak sekarang bisa saja. Tapi bukan kehidupan yang betul-betul bermakna, berarti sampai suatu waktu nanti orang itu berjumpa dengan Kristus. Nah, firman Tuhan mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dibawa maut, manusia menerima murka Allah, manusia harus binasa, dikatakan demikian. Tetapi itu ya, Tuhan ini, Allah ini adalah pencipta yang bukan pencipta yang cuma kayak gini nih, gue ciptain manusia dah. Setelah diciptakan ya udahlah dia jatuh dalam dosa, bodoh dah, singkirin aja, gue bikin manusia lain. Kagak gitu ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Pada waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, manusia itu ya kata Tuhan tetap pengen aku mengasihi. Sehingga firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan Yesus Kristus. Kita harus dibawa murka Allah. Yesus Kristus datang ke dunia ini hanya untuk mati disalibkan, menanggung dosa kita akibat dari dosa yang harusnya kita terima itu. Yesus yang menanggung murka Allah itu. Yesus yang harus mati menggantikan posisi kita. Tapi karena dia adalah Allah, dia mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah teman-teman, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan Bapa mengutus Tuhan Yesus datang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Nah setelah itu ada tambahan lagi kan ya. Jadi sehingga ketika sudah diutus Yesus, bagaimana nih orang-orang yang tadi yang seharusnya binasa ini bisa akhirnya dipulihkan dengan Bapa? Alkitab berkata apabila orang itu mengalami perjumpaan dengan Kristus, apabila orang itu percaya kepada Yesus. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sebelum orang mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus, berarti seperti yang dikatakan Alkitab, mereka dalam kebinasaan. Mereka belum dipulihkan, maka belum menerima yang namanya anugerah sehingga mendapatkan kehidupan kekal itu bersama dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan mengatakan kita dipanggil nih menjadi rekan kerja Tuhan untuk menyampaikan kita berdosa dan Tuhan sudah memberikan anugerah supaya kita lepas dari murka Allah itu, kita bisa mendapatkan hidup kekal itu, supaya kita nggak lagi dalam kematian kekal atau dalam maut itu atau dalam kebinasaan itu. Maka percaya kepada Kristus. Alkitab dengan jelas berkata apa? Yohanes 4:6, akulah jalan kebenaran dan hidup, nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 berkata apa? Nggak ada nama lain di mana orang bisa diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Apalagi Roma 3:23-24. Karena dikatakan upah dosa adalah maut gitu ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24 dari Roma 3. Tetapi karena kasih karunia Allah telah dibenarkan secara cuma-cuma. Kebayang gak tuh teman-teman, kita mau percaya Yesus ketika Tuhan itu memberikan anugerah sehingga mulut kita ini bisa berkata, hati kita bisa berkata, aku mau percaya kepada Kristus. Itu anugerah yang diberikan cuma-cuma kepada orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah teman-teman, dikatakan bahwa ini kita tahu, baru pada saat itulah maka kita diperdamaikan, maka kita memperoleh hidup yang kekal, maka kita nggak lagi binasa, maka kita akan bahagia, happy ending istilahnya ya. Pada waktu nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Nah kita tahu nih, nah itulah sebabnya kalau kita bilang kita sudah dimuridkan, kita sudah percaya kepada Kristus, maka panggilan ketika kita berkata kita ingin menghidupi panggilan itu, maka kita akan punya hati untuk memberitakan kepada banyak orang agar mereka percaya kepada Kristus. Karena kita tahu tanpa Kristus orang-orang menuju kepada kebinasaan. Nah kemudian yang kedua teman-teman, dikatakan bagaimana kita menghidupi panggilan kita sebagai murid Tuhan. Hidup kita harus meneladani sang guru. Teman-teman, kita nggak diminta tuh untuk menjadi, misalnya kita nggak diminta untuk menjadi pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kita nggak diminta menjadi orang-orang sekitar-sekitar kita, enggak. Tapi kita diminta untuk menjadi serupa Kristus. Kan ada lagunya tuh, ku mau sepertimu Yesus, ku mau seperti Yesus kok, ku mau serupa Yesus Tuhanku. Kembali lagi, sebagai tolok ukur kita, standar kita adalah Tuhan. Makanya dikatakan kalau orang yang ngelihat manusia suatu waktu bisa kecewa teman-teman. Makanya Alkitab nggak pernah nyuruh kita tuh ngeladani manusia, enggak. Walaupun Paulus juga pernah bilang, ikutilah teladanku. Kenapa dia berani? Karena bagi Paulus, saya sudah mengikuti teladan Kristus. Kalau kita sudah mengikuti teladan Kristus, wah luar biasa, akhirnya hidup kita pun bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita.
Nah teman-teman, kalau kita ngelihat lagi ya, pada waktu Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Kata mengikut aku itu sebetulnya dalam pengertian bagaimana kita berjalan di belakang Yesus. Jadi kita ngebayangin kalau andai kan kamu di belakang saya nih, kita di tanah gitu ya, yang bisa kelihatan jejak kaki kita. Waktu saya jalan, waktu kamu bilang saya ingin meneladani Bu Ida atau ingin berjalan menjadi pengikut Bu Ida, berarti kamu mesti berjalan di sesuai jejak-jejak kaki saya. Sehingga apa yang saya lakukan, dengan kata lain, itu yang harus kamu lakukan. Tapi kan ini diminta tidak untuk menjadi meneladani saya, kalau saya nggak sempurna gitu ya. Kan kesempurnaan cuma milik Tuhan. Tapi kita diminta meneladani siapa? Kita diminta untuk meneladani Kristus. Pada waktu kita meneladani Kristus, orang-orang bisa lihat nih, iya, dia adalah orang yang menceritakan tentang Kristus ke saya. Dan dia juga adalah orang yang bukan hanya ngomong, tapi dalam tindakannya itu kelihatan tuh. Dia menjadikan Kristus sebagai teladannya. Jangan pernah jadikan manusia sebagai teladan kita. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi Kristus itu sempurna karena dia adalah Allah. Selanjutnya teman-teman, bagaimana kita bisa menghidupi panggilan kita sebagai murid Tuhan? Yang ketiga adalah sama kayak ayat yang ke-20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Hampir sama sih maknanya dengan meneladani Kristus. Jadi dengan kata lain, apa yang Tuhan perintahkan yang sudah tercatat dari Kejadian sampai Wahyu, itulah yang kita lakukan. Jadi ketika misalnya nih kita bilang, oh saya pengen menjadi murid Kristus, dan saya juga pengen orang-orang yang sudah saya muridkan, misalnya ya, mereka mungkin gara-gara apa yang saya sampaikan Tuhan pakai saya untuk membuat mereka percaya kepada Kristus, misalnya ya, berarti saya punya tanggung jawab nih untuk nunjukin ke mereka, gue lakukan firman Tuhan loh, kurang lebih kayak begitu gitu ya. Oh kalau misalnya saya punya orang tua yang tidak menyenangkan, yang gak bisa menjadi teladan, ya wajar dong kalau kita gak hormat, ya mungkin itu konsep dunia. Tapi konsep firman Tuhan dengan jelas mengatakan apa? Enggak. Pada waktu kita pergi dalam Tuhan, Tuhan bilang hormatilah orang tuamu walapas dari mereka gak sempurna. Kita juga bisa ngomong barangkali, aduh kami di kelas hampir semua nyontek. Ya gimana lagi, akhirnya saya terikut dan nyonteknya. Bisa gitu ya. Tapi bagi saya kita bilang enggak, kamu harus berbeda. Kamu harus bisa mengatakan meskipun semua orang melakukan hal yang sama, tapi jika itu bertentangan dengan perintah Tuhan, kamu harus berkata tidak. Kita harus bisa bilang gak mau, gue gak mau ikut. Ini mah berkhotbahnya gampang teman-teman, bener ya. Kita dengerin khotbahnya gampang, kita nyanyikan juga. Ada lagu ya, ingat gak ya? Aku mengasihi engkau Yesus, tahu lagu itu? Dengan segenap hatiku. Referennya ingat. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kalau gitu. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Benar, udah dilakukan. Gampang nyanyinya, gampang. Sama kayak saya juga khotbahnya. Tinggal dipersiapkan, tinggal diomongin. Tapi ngelakukan, itu proses seumur hidup kita. Tapi balik lagi, itu yang Tuhan mau. Bahwa perintah Tuhan itu bukannya untuk didengar, bukan untuk disimpan, bukannya tertulis di Alkitab. Tapi firman itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga orang di sekitar kita bisa melihat, orang ini standar hidupnya, tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Itu akan menjadi hal yang luar biasa teman-teman. Apalagi kita sudah lihat ya, kita punya hati yang rindu memberitakan Injil. Kita adalah hidup yang sangat meneladani Yesus. Yang ketiga, kita melakukan firman Tuhan. Dan jangan lupa, ada janji penyertaan Tuhan. Tuhan bilang, dan ketahuilah ayat 20 bagian akhir, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan gak janji kita hidup enak. Tuhan gak janji kita lepas dari sakit penyakit. Tuhan gak janji bahwa kita selalu aman-aman saja. Tapi Tuhan janji Dia menyertai kita. Jadi pada waktu kita menghidupi panggilan kita sebagai murid, ada tantangan, ada persoalan, ada kesulitan. Tapi Tuhan ingin berkata ke kita, aku nyertai kamu loh. Kan tadi diawali dengan ayat yang di atas apa? Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dengan kuasa itulah diberikan kepada engkau dan aku untuk kita bisa menjalani atau menghidupi panggilan kita sebagai murid Tuhan. Teman-teman, tidak mudah. Tapi coba kita lihat lagi, coba ingat-ingat ketika kamu, coba tenangkan dirimu. Kamu bayangin sekarang, kan gak banyak orang nih di sekitar. Mungkin kamu di kamar, atau mungkin kamu sendiri di mana gitu ya. Coba kamu ingat lagi, sampai hari ini, apakah kamu sudah menceritakan tentang kasih Tuhan? Apakah kamu sudah menceritakan tentang Kristus?
Apakah kamu sudah memberitakan Injil itu? Apakah kamu berani ngomong kepada mama, papa yang belum mengenal Kristus, kakak, adik yang belum mengenal Kristus, sahabatmu yang belum mengenal Kristus? Pernahkah dalam dirimu tuh ada satu gejolak? Aku harus ngomong, aku harus kasih tahu. Karena aku tahu kalau memang mereka tidak di dalam Kristus, mereka akan binasa. Teman-teman, apakah hati kita masih ngerasa gelisah ketika kita hanya diam-diam saja? Kemudian coba ingat lagi, tenangkan lagi dirimu. Sudahkah, sebuah pertanyaan bagi kita, orang-orang di sekitarmu melihat Kristus di dalam dirimu? Kita mudah berkata kita adalah murid Tuhan. Tapi apakah orang-orang di sekitar kita melihat Tuhan yang hidup itu di dalam hidup kita? Apakah kasih itu terpancar? Apakah takut akan Tuhan itu terlihat? Apakah hidup melakukan firman, membenci dosa itu terlihat dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan? Teman-teman, tidak mudah. Tapi berarti nggak bisa, bukan nggak bisa. Kita bisa, karena firman Tuhan berkata, kepadaku diberi kuasa, dan kuasa itu diberikan bagi kita. Ada Roh Kudus dalam diri kita yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai murid Tuhan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi teladan bagi sekitar kita. Kita berani dengan bijak, dengan hikmat menceritakan tentang Tuhan. Dan nanti satu waktu, orang-orang yang dekat dengan kita bisa bilang, ada Tuhan